Hurrah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya di Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang fosil smartwatch Gen 4 yang telah saya gunakan selama 1 tahun. Bagi teman-teman yang mau melihat video unboxing dan spesifikasinya, tentunya bisa kalian nonton terlebih dahulu di video saya yang sebelumnya. Hari ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya menurut pengalaman saya setelah memakai aktif selama 1 tahun. Mari kita bahas dahulu kekurangannya. Yang pertama, kekurangan yang paling saya rasakan pada saat memakai fosil smartwatch Gen 4 ini adalah ketahanan baterai yang sangat kurang menurut saya. Pernah dulu saya memakai fosil smartwatch Gen 4 ini untuk kegiatan olahraga bersepeda yang memang pada saat itu kegiatannya cukup lama, hampir kurang lebih 3-4 jam. Tapi smartwatch ini malah habis baterai dan akhirnya aktivitas saya tidak terekam secara sempurna. Dan ini sangat disayangkan sekali, padahal sebelum memakai ini saya sudah mengecasnya sampai 100%. Tapi karena memang banyak fitur yang hidup seperti GPS, kemudian aplikasi pihak ketiga seperti Strava pada saat itu saya pakai, kemudian juga notifikasi-notifikasi, jadi kemungkinan memang banyak mengambil daya baterai pada fosil Gen 4 smartwatch ini. Dan ini menjadi catatan penting bagi teman-teman yang mau mengambil fosil smartwatch ini tapi digunakan untuk aktivitas olahraga yang panjang seperti bersepeda ataupun trekking, naik gunung dan sebagainya. Itu saya rasa fosil smartwatch ini kurang cocok untuk teman-teman sekalian. Berikutnya, kelemahan yang kedua yang saya rasakan adalah sistem operasi yang kadang-kadang suka nge-lag. Ini juga sedikit mengganggu aktivitas olahraga kita. Pernah pada saat pagi-pagi waktu ingin saya gunakan fosil smartwatch Gen 4 ini, setelah habis dicas itu nge-lag dan perlu memakan beberapa waktu, ya sekitar hampir setengah jam untuk kembali normal kembali. Padahal kegiatan aktivitas olahraga itu harus segera saya mulai. Jadi ini sedikit mengganggu dan mungkin ini disebabkan karena RAM yang tidak cukup besar yang disematkan pada fosil smartwatch Gen 4 ini. Terlebih juga mungkin pada saat itu aplikasi-aplikasi yang dijalankan juga cukup banyak. Jadi ya wajar sih emang nge-lag, cuma ya ini menjadi kekurangan dan catatan tersendiri bagi saya. Kemudian kekurangan yang ketiga yang saya rasakan adalah smartwatch ini belum support untuk ngobrol ataupun ngangkat telepon dan ngomong langsung melalui smartwatch. Jadi kalau misalnya kita sedang beraktivitas yang tidak bisa memegang handphone, seperti misalnya lagi lari, kemudian lagi bersepeda dan sebagainya, kita harus tetap mengangkat telepon ataupun berbicara melalui handphone kita, tidak bisa melalui HP, tapi notifikasinya tetap muncul dari smartwatch ini. Tapi kita bisa tetap mengangkat, tapi ngomongnya juga tetap harus melalui handphone gitu ya. Jadi menurut saya kurang praktis. Dan untuk fosil yang bisa mengangkat telepon ataupun ngobrol dari smartwatch-nya adalah fosil Gen 5. Kebetulan saya juga pernah mereviewnya. Itu sih beberapa kekurangan yang menurut saya perlu menjadi perhatian bagi teman-teman sekalian kalau mau membeli fosil smartwatch Gen 4 ini. Kemudian kelebihan yang saya rasakan itu juga sebenarnya cukup banyak. Yang pertama adalah yang paling mengesankan adalah desain dari smartwatch fosil Gen 4 ini. Tentunya saya sangat suka sekali desainnya, simple, elegan, dan sporty juga. Tapi tetap bisa dibawa di berbagai aktivitas ya, baik itu teman-teman membawanya ke kantor, ke sekolah, ataupun untuk undangan sekalipun, itu bisa kalian pakai fosil smartwatch Gen 4 ini karena desainnya yang menurut saya universal tapi tetap sporty dan tentunya elegan. Ini yang menjadi pertimbangan saya untuk sehari-hari saya tetap memakai smartwatch fosil Gen 4 ini. Tapi untuk olahraga yang panjang, saya tidak memakai fosil smartwatch Gen 4. Tapi kalau untuk olahraga ringan yang tidak terlalu lama, misalnya goes tapi hanya sekitar setengah jam, 1 jam, itu menurut saya fosil smartwatch Gen 4 ini masih cukup oke. Terlebih kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga itu secara langsung diinstal ke fosil smartwatch Gen 4 ini, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot men-setting Google Fit-nya harus connect ke Strava atau ke Relief dan sebagainya. Tapi di smartwatch-nya bisa kita install langsung aplikasi Strava, Relief, dan bahkan untuk aplikasi musik seperti Spotify. Ya, jadi menurut saya ini cukup worth it untuk kegiatan sehari-hari gitu ya.
walaupun kita harus tetap melakukan charging setiap hari, khususnya pada saat malam hari gitu ya. Nah, kelebihan yang kedua adalah baru-baru ini Fossil Smartwatch Gen 4 itu sudah update firmware ataupun update sistem operasi, sehingga beberapa fiturnya itu menyamai Fossil Gen 5 yang dulu mungkin pada fitur pilihan smart battery itu tidak ada banyak pilihan. Sekarang sudah banyak pilihan sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan baterai Fossil Gen 4 ini, apakah itu untuk extended atau untuk pemakaian normal, pemakaian full notifikasi, atau hanya time only atau jamnya saja yang bisa membuat baterai dari Fossil Gen 4 ini lebih tahan lama, jauh lebih tahan lama. Jadi ini menjadi sebuah jawaban juga sih dari ketahanan baterai yang kurang, tapi bisa disesuaikan dengan beberapa mode baterai yang sudah disematkan pada firmware yang terbaru. Kelebihan yang ketiga yang saya rasakan, yang seperti saya bahas tadi, adalah banyak aplikasi yang support pada Fossil Smartwatch Gen 4 ini. Ini dikarenakan Fossil ini memakai sistem operasi Wear OS yang dikembangkan oleh Google. Jadi tentunya kayak aplikasi Play Store, kemudian aplikasi-aplikasi olahraga seperti Strava, Relief, kemudian aplikasi musik seperti Spotify itu bisa langsung kita install di jam kita tanpa kita perlu harus repot-repot mensinkronisasi dengan HP kita. Jadi ini menurut saya lebih simple dan lebih terjamin lah kalau misalnya kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi pihak ketiga ya. Karena memang selama ini saya biasanya kalau melakukan olahraga itu biasanya selalu pakai Strava. Jadi Stravanya langsung saya buka dari Fossil, kemudian saya record tanpa perlu harus record melalui handphone, dan sinkronisasinya juga relatif lebih cepat daripada kita mensinkronisasi melalui Google Fit ya. Karena Wear OS kan aplikasi olahraganya Google Fit. Emang bisa sih dia ditautkan ke akun Strava atau akun yang lain, tapi menurut saya lebih aman dan lebih real time melalui aplikasi Strava yang secara langsung diinstal di Fossil Smartwatch Gen 4 ini. Jadi menurut saya inilah beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan semenjak saya memakai Fossil Gen Smartwatch 4 ini. Dan kesimpulannya menurut saya, bagi teman-teman yang ingin membeli Fossil Smartwatch Gen 4 ini dan ingin digunakan untuk olahraga yang cukup lama seperti naik gunung, sepeda yang lama bahkan sampai 1 harian, itu sama sekali tidak recommended Fossil Smartwatch Gen 4 ini. Lebih baik kalian membeli smartwatch yang relatif lebih murah tapi bisa support baterai yang sangat tahan lama lah, bisa sampai berhari-hari ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan smartwatch ini untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian aktivitas olahraga yang ringan, menurut saya Fossil Smartwatch Gen 4 ini sangat recommended untuk kebutuhan seperti itu, ditambah dengan desain dan tampilannya yang cukup lumayan menawan dan mewah menurut saya, dan tidak malu-maluin lah kalau dibandingkan dengan smartwatch mahal lainnya seperti iWatch, Samsung, dan sebagainya. Jadi menurut saya Fossil ini karena bukan merek-merek abal-abal juga, ini merek yang menurut saya medium ke atas. Jadi untuk harian ini menjadi satu hal ataupun satu pilihan yang sangat recommended bagi teman-teman sekalian. Karena juga harganya ya tidak bisa tergolong murah juga karena sudah sampai di atas 2 juta. Dan menurut saya ini menjadi pilihan yang menarik bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kelebihan dan kekurangan Fossil Smartwatch Gen 4 ini. Jika teman-teman ada pengalaman lain atau ada pertanyaan terkait Fossil Smartwatch Gen 4 ini, bisa tulis di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.